Masih melanjutkan alur cerita My Demon episode 5, dimulai dengan Do-hee dan Gu-won menari tango sembari melawan orang-orang yang menyerang mereka. Tiba-tiba, musik berhenti saat Gu-won menyebutkan 3 aturan pengawal dan menatap mata Do-hee saat dia masih dalam pelukannya. Dia tiba-tiba melepaskannya saat dia menyadari mulai jatuh cinta padanya. Do-hee terdiam, dan sirene polisi terdengar di udara. Gu-won memintanya pergi, dan mereka berteleportasi ke apartemennya. Tanpa banyak bicara, Gu-won melepaskan tangannya dan bergegas pulang. Seperti yang diharapkan, Do-hee menemukan perilakunya aneh dan mencoba untuk mengikuti, tapi Gu-won hampir tidak memandangnya. Di Yayasan Sunwoo, Ga-yong terluka saat berlatih tarian pedangnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan seberapa dekat Do-hee dan Gu-won. Dia bertanya pada Bok-gyu apakah ada pilihan lain, tapi Bok-gyu bersikeras Gu-won harus tetap menjadi pengawal Do-hee. Bagaimanapun, dia meyakinkan Ga-yong bahwa hati Gu-won sedingin es, dan dia tidak mungkin jatuh cinta pada Do-hee. 됐어, 깎아. 시간도 없는데. Hati iblisnya melembut dan dia terkejut saat mengakui bahwa dia jatuh cinta pada Do-hee. Di sisi lain, Do-hee mempertanyakan sikap baru Gu-won terhadapnya tapi mencoba bersikap tidak terpengaruh. Namun, dia mencoba mencari tahu apakah Gu-won juga memiliki perasaan padanya. Dia menuju Yayasan Sunwoo malam itu. Di sana, dia bertemu Ga-yong, yang mencoba untuk tetap tenang meskipun dia sangat cemburu pada Do-hee. Dia meminta Do-hee untuk pergi. Namun Do-hee bersikeras bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Gu-won dan menuju ke kantornya. Dia terkejut melihat semua jam dan dekorasi bergaya antik di kantornya. Gu-won tiba-tiba muncul dengan baju yang belum sempat ia kancing. Do-hee melihat kalung salib yang ia pakai. Do-hee mengatakan jika dia khawatir setelah Gu-won pergi dan ingin memeriksanya. Ga-yong menyela mereka dan menggoda Gu-won untuk membuat Do-hee cemburu. Setelah Ga-yong pergi, Gu-won mengatakan bahwa Do-hee mengganggunya, dan dia pergi karena tidak ingin lagi menghabiskan waktu bersamanya. Perkataan ini menyakiti Do-hee. Dia berasumsi Gu-won juga mempunyai perasaan padanya dan ada di sana untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Gu-won memutuskan untuk lebih fokus pada dirinya sendiri dan tidak memedulikan Do-hee sampai saat ia pergi. Meskipun Gu-won bersikap dingin, dia menelpon Bok-gyu meminta mengikutinya untuk memastikan Do-hee kembali ke rumah dengan selamat. Setelah ini, perhatiannya tetap teralihkan bahkan saat menonton penampilan Ga-yong. 꼭 껍데기만 남은 것 같아. Sesampainya di apartemen, Do-hee membuang gaun bekas tangan Gu-won yang memeluknya saat mereka bertemu pertama kali pada kencan buta itu. Di tempat lain, Guang-chol meninggalkan rekaman Gu-won dan Do-hee yang dia rekam di tempat perkelahian dan mengirim pesan kepada komplotannya untuk memeriksa loker tertentu. Kemudian, dia juga memeriksa rekaman tersebut dan mendiskusikannya dengan seseorang bernama Abraxas di ruang obrolan. Mereka berbicara tentang Gu-won dan bagaimana tentang kekuatannya. Mereka tidak bisa mendapatkan apapun dari rekaman itu. Guang-chol meyakinkan Abraxas bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaannya untuk menyingkirkan Do-hee saat Gu-won tak bersamanya. Sementara itu, Do-gyeon marah setelah dokter terapisnya diam-diam menyebut dia orang gila. Dia menyerang dokter itu ketika di toilet dan memukulinya hingga meninggal. Dia pulang ke rumah, dan ayahnya bertanya berapa lama Tuan Cha bekerja untuknya. Rupanya, Tuan Cha bekerja untuk Do-gyeon selama 2 tahun dan menjadi serakah. Suk-min memperhatikan noda darah di baju anaknya dan bertanya kepada istrinya apa yang sedang dilakukan putra mereka. Seperti yang diharapkan, Sera tidak peduli dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Do-gyeon. Faktanya, sepertinya dialah yang membunuh Chon-suk atau setidaknya ada di sana saat Chon-suk meninggal. Suk-min juga curiga saat anaknya mengancam para dewan direksi untuk memilih Suk-min sebagai penjabat ketua. Do-gyeon memiliki pemikiran sebelumnya untuk secara diam-diam menyuap dewan direksi dengan uang yang diperoleh setelah membubarkan tim audit dan menerima uang dari subkontraktor. Pada akhirnya, dewan direksi berpihak pada Suk-min untuk menyelamatkan dari tuduhan uang suap mereka. Keesokan harinya, terjadi ketegangan antara Do-hee dan Gu-won. Bahkan para karyawan menyadari ada sesuatu yang aneh di antara keduanya. Gosip dan pertanyaan tentang apakah mereka bertengkar membuat Gu-won kesal, dan dia mulai bertingkah. Dia mengabaikan perintah Da-jong saat dia memberitahunya bahwa Do-hee hendak pergi keluar. Sementara itu, Bok-gyu menyamar sebagai pengantar barang dan mengunjungi kantor Do-hee. Da-jong salah mengira dia sebagai pelakunya dan menyerangnya. Untungnya, Gu-won datang membantunya dan mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut. Seiring berjalannya waktu, Guang-chol menyusup ke kantor dan mengintai. Kemudian, rapat dewan direksi diadakan, dan Do-hee terkejut karena Suk-min dengan cepat berhasil membuat pemegang saham memihaknya. Bahkan Su-an mendukung kakaknya karena dia berjanji akan berinvestasi di Mirae Clothing perusahaannya. Usai pertemuan, Su-an mendatangi Do-hee lagi dan mencoba membuat keributan. Seok-hun dengan cepat membela Do-hee, tapi Do-hee memintanya untuk mundur. Suk-min juga turun tangan, bertindak sopan tapi mengejek Do-hee karena tidak dapat menemukan pria yang bersedia menikahinya.
Do-hee mengambil semuanya dalam langkahnya dan meyakinkan mereka bahwa dia akan segera mengambil alih posisi ketua. Su-an kemudian mengalihkan pandangannya pada Gu-won, tapi dia bersikeras dia tidak ingin berurusan dengannya. 아주 시크한 매력이 있네. Gu-won semakin tertekan karena Seok-hun dan Do-hee diam-diam berbicara di dalam mobil. Seok-hun memberitahu Do-hee bahwa dia menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam laporan rekening perusahaan 2 tahun lalu. Perusahaan membeli kapal dengan harga lebih tinggi dari biasanya, tetapi kapal tersebut tidak dapat ditemukan, dan perusahaan tersebut baru-baru ini bangkrut. Seok-hun meyakinkan Do-hee untuk membantunya sampai akhir. Hal ini membuat Gu-won cemburu lagi. Dia kemudian mengantarnya untuk bertemu dengan seorang pengacara, yang mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak bukti untuk mengajukan kasus penipuan. Belakangan, polisi juga memberitahu Do-hee bahwa mereka tidak mengalami kemajuan dalam kasus ini. Setelah itu, Do-hee melanjutkan kencan butanya, dan Gu-won menjadi semakin cemburu. Dia semakin kesal saat Do-hee meminta teman kencan butanya untuk mendaftarkan pernikahan mereka sore itu juga. Pria tersebut menerima tawaran Do-hee dan mereka berencana untuk bertemu di kantor distrik. Dalam perjalanan kembali, Gu-won terus bersikap acuh tak acuh dan mengatakan dia tidak akan peduli lagi dengan apa yang Do-hee lakukan. Jelas, Do-hee tidak bahagia dengan pernikahannya tetapi tidak punya pilihan lain. Gu-won juga berusaha berhenti menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, jadi dia menyarankan agar mereka menemukan pelakunya. Dia menemukan pria mafia itu dan mengancam akan menyakitinya jika dia tidak membantu menemukan Guangchol. Do-hee kaget melihat sisi Gu-won dan menolak meminjamkan tangannya lagi. Karena marah, mereka memutuskan untuk berhenti bekerja sama dan berpisah. 그래, 관두죠. Do-hee tiba di rumah setelah diturunkan oleh Da-jong dan menemukan musik diputar di rumahnya. Guangchol kemudian menggunakan kloroform untuk membuatnya pingsan dan mengikatnya ke atap. Begitu Do-hee bangun, dia mulai berteriak minta tolong, dan Guangchol mulai memotong tali selimut yang menahannya. Saat dia akan jatuh ke bawah, Gu-won muncul entah dari mana dan meraih tangannya. Episode berakhir dengan Do-hee menangis saat Gu-won melakukan yang terbaik untuk memeluknya dan menjaganya agar tidak jatuh hingga meninggal. Jelas terlihat bahwa Gu-won semakin menyadari perasaannya terhadap Do-hee. Apakah Anda melihat bagaimana dia terus memperhatikan Seok-hun? Gu-won yang cemburu sangat lucu dan menggemaskan. Namun, dia terus menyangkalnya dan menyakiti perasaan Do-hee setiap kali dia menjauh darinya. Episode ini membuat kami semakin curiga terhadap Sukmin, Sera, dan Do-gyeon. Mereka semua mempunyai motif untuk membunuh Chon-suk dan Sera menyebabkan kematian Chon-suk atau hadir pada saat kematian wanita tua itu dan menolak membantunya. Terakhir, ada Seok-hun. Dia mungkin bertindak seperti teman hanya untuk mendapatkan kepercayaan Do-hee sebelum menikamnya dari belakang. Nantikan episode selanjutnya. Buat yang suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.